Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Baik. Baik. Terima kasih. Hari ini kita lanjutkan materi kita tentang sistem informasi geografis. Hari ini kita akan bahas tentang pemanfaatan sistem informasi geospasial dalam bidang ilmu teknik lingkungan dengan saya Dwi Rahayu Susanti MSI. Baik, sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya dulu, ingatkah Anda tentang film kartun ini? Ingat? Kalimat apa yang biasanya dia keluarkan? Apa? Ya. Kita ini ya, flashback ke masa kecil kita. Biasanya kita nonton film ini dan dia selalu mengatakan apa? Katakan peta. Nah, senang nonton film ini dulu? Kartun ini? Ya. Ya, senang ya. Saya juga senang. Kemudian, baik. Jadi, pemanfaatan sistem informasi geografis itu cukup kompleks, termasuk dalam keseharian kita. Kalau kita kemana-mana, sekarang kita menggunakan peta nggak? Menggunakan ya. Cuma sekarang sudah zaman canggih. Jadi, kalau dulu pakai yang analog kertas. Nah, tapi kalau sekarang biasanya kita kalau mau kemana-mana, kita sudah tidak kayak Dora lagi mengeluarkan kertas, tapi kalau sekarang kita keluarkan apa? Ya, HP ya. Biasanya kita mengeluarkan HP untuk melacak lokasi suatu wilayah. Kemudian kita menggunakan apa? Biasanya? Ya, Google Map. Nah, sekarang Google Map sudah banyak bisa diakses, digunakan, tetapi tentunya harus menggunakan internet ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi peta itu sudah tidak familiar ya, sudah sering kita gunakan. Nah, tetapi tahu nggak bagaimana proses sehingga bisa menghasilkan atau menyajikan suatu informasi atau menghasilkan suatu peta? Belum tahu? Baik, sekarang kita akan kupas bagaimana kita akan menjadikan atau membuat suatu peta sebelum sehingga suatu data dan informasi itu bisa kita kemas. Oke, mata kuliah kita itu namanya sistem informasi geografis. Oke, sebelumnya Ibu ingin tanya. Oke, di sini terdapat beberapa kata ya, ada 3 kata. Ada kata sistem informasi dan geografis. Oke, sekarang Ibu tanya, apa itu sistem? Ayo, siapa yang bisa? Ya, coba. Jadi sistem adalah sesuatu yang kompleks dan berkaitan dalam penyusunannya. Oke, jadi sistem itu adalah sesuatu yang kompleks dan saling berkaitan. Oke, sekarang kemudian kata kedua. Itu ada Informasi. Informasi itu apa? Ada yang tahu siapa? Angkat tangannya. Ya, coba. Kumpulan data dan fakta yang dikemas sehingga bisa menjadi suatu informasi. Oke, kemudian kata ketiga itu ada kata geografis. Nah, terakhir nih, kata terakhir. Ada yang tahu apa itu geografis? Ayo, siapa? Siapa? Ya. Geografis itu adalah letak suatu wilayah. Oke, bisa juga letak suatu wilayah di permukaan bumi. Oke, jadi ini. Jadi sistem itu sering dikaitkan dengan sesuatu yang kompleks dan saling berkaitan antara berbagai komponen-komponen penyusunnya. Kemudian informasi itu adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi.
di publik. Nah, jadi kalau nggak ada data, berarti nanti informasinya bisa menjadi apa? Oh, hoax, kayak gitu. Kemudian ada geografis, merupakan letak suatu wilayah. Jadi dunia ini, bumi ini cukup luas ya. Jadi kadang kita kalau mau kemana, kita mau cepat informasinya. Nah, jadi geografi itu adalah dia memberikan informasi lokasi suatu wilayah itu dia di mana atau di sana ada apa aja. Nah, itu geografis. Oke, itu mengenai sistem informasi dan geografi. Jadi sistem informasi geografis itu dia berdasarkan komputer, kemudian ada data spasial. Jadi data spasial itu adalah data yang bereferensi geografis. Jadi dia memiliki koordinat. Jadi di setiap hamparan permukaan bumi ini itu sudah ada titik koordinatnya masing-masing. Jadi sudah bisa dipantau. Misalkan ada pemantauan dari luar mana, dari daerah mana, tapi kita mau ini bisa kita manfaatkan sistem informasi dengan bantuan referensi geografis, atau kita bisa menggunakan bantuan GPS untuk melacak suatu wilayah. Kemudian itu yang diinput atau yang dimasukkan, kemudian dianalisis, atau kemudian diolah, baru akhirnya melahirkan atau mengeluarkan outputnya itu adalah suatu peta. Nah, jadi itulah yang kita manfaatkan, peta. Sekarang peta itu sudah banyak ya kita gunakan, termasuk tadi kita keseharian kita kalau kita pergi ke dalam suatu wilayah, kita menggunakan biar tidak tersesat, kita menggunakan peta, atau yang lebih praktis menggunakan Google Map. Oke. Tadi katanya sistem informasi geografis itu adalah merupakan suatu komponen yang kompleks. Nah, sekarang apa aja sih komponen-komponen dari sistem informasi geografis itu? Nah, jadi terdapat berapa ini? 4 komponen penting dalam sistem informasi geografis. Bisa diambil dari mana? Dari mana aja bisa aja. Nah, pertama itu ada apa? Ya, ada software. Software dari sistem informasi geografis itu berbagai macam. Ada namanya ArcGIS, ArcView, ERDAS, QuantumGIS, macam-macam. Itu software. Software itu apa? Perangkat? Ya, perangkat lunak. Kemudian ada apa lagi? Ya, ada hardware. Hardware itu apa? Ya, kalau tadi perangkat lunaknya, sekarang itu ada perangkat kerasnya. Contohnya seperti apa? Ya, ada komputernya, ada monitornya, ada CPU-nya, ada printernya, dan ada mouse-nya. Nah, mouse itu juga penting untuk pemetaan. Kemudian ada apa? Ya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau brainware. Jadi pengguna itu sendiri atau yang menjalankan daripada sistem itu sendiri. Kemudian apa yang terakhir? Ada data. Nah, jadi sudah ada software, hardware, ada sumber daya manusia, kemudian yang terakhir itu harus ada data. Jadi kalau tidak ada data yang dikelola, itu nggak bisa bekerja. Jadi kalau nggak ada manusia juga yang mengelola atau brainware atau sumber daya manusia ini, dia juga tidak bisa bekerja. Atau yang lain, hardware juga kalau nggak ada itu. Nah, kalau sekarang bagaimana dengan laptop, Bu? Laptop sudah komplit ya, merupakan teknologi yang sudah komplit. Kalau sekarang sudah nggak menggunakan laptop, sudah tidak menggunakan CPU. Nah, cuman butuh printer untuk mengeluarkan hasilnya. Sudah komplit ya sekarang. Nah, jadi ini adalah merupakan komponen utama sistem informasi geografis itu sendiri. Jadi banyaknya berapa? Ada 4. Ada apa aja? Software, Ada hardware, kemudian ya, dan ada data. Nah, jadi ini adalah sistem yang ada di dalam sistem informasi geografis ini yang bekerja
sehingga nanti outputnya itu akan menghasilkan suatu informasi atau dalam hal ini akan menghasilkan suatu peta. Jadi seperti itu. Nah, Bu, kita kan jurusan teknik lingkungan. Lalu apa kaitannya atau apa manfaatnya di bidang ilmu saya? Kira-kira bagaimana? Ada enggak? Ada manfaatnya? Ada, oke. Oke, jadi aplikasi pemanfaatan sistem informasi geografis di bidang teknik lingkungan itu banyak sekali ya. Nanti dia bisa menganalisis, kemudian juga pemantauan, perencanaan, kemudian pengelolaan sumber daya alam, yang ini semua adalah termasuk yang dilakukan di dalam teknik lingkungan itu sendiri. Oke. Jadi seperti ini, ada pemantauan, pernah mendapat mata kuliah pemantauan pencemaran udara? Belum, oh ya belum ya, nanti akan ini. Kemudian ada pengelolaan sumber daya alam, kemudian pengolahan. Pernah untuk kualitas air? Pernah? Pernah ya. Ya, jadi nanti akan berjenjang yang didapatkan. Jadi di dalam untuk sistem informasi geografis, untuk pemanfaatannya di bidang lingkungan itu banyak sekali, ya. Nah, ada untuk kualitas udara, kemudian ada air, kemudian nanti untuk mengetahui sumber daya alam juga itu bisa kita gunakan. Karena tadi bumi ini ya sangat luas. Kemudian untuk mendapatkan, tentunya nggak bisa kita hanya menghayal kayak gitu. Bagaimana sih bentuk permukaan bumi itu? Nah, karena nanti juga bisa mempengaruhi kondisi lingkungan setempat. Nah, kemudian kalau ada kerusakan karena saking luasnya permukaan bumi ini, kita perlu ilmu bantu. Salah satu yang bisa kita manfaatkan untuk mendeteksi suatu, misalkan di sana ada kerusakan lingkungan, nah salah satunya bisa kita manfaatkan sistem informasi geografis. Jadi seperti itu. Jadi luas sekali. Kemudian sumber daya lahan juga banyak kayak gitu. Misalkan kita pengen mengetahui kesesuaian lahan dalam suatu wilayah. Nanti misalkan kalau tidak sesuai penggunaan suatu lahan, nah inilah yang bisa menyebabkan terjadinya apa? Kerusakan lingkungan itu sendiri. Nah, jadi sistem informasi geografis itu bisa kita manfaatkan untuk atau menjadi ilmu bantu kita dalam menganalisis tentang kerusakan lingkungan atau bagaimana memanage dalam suatu lingkungan. Misalkan nih, nanti bagian selatan kira-kira tanaman atau pertanian apa yang cocok dalam suatu wilayah ini, misalkan Lombok bagian selatan. Nah, misalkan nanti ternyata oh di sana banyak tembakau atau stroberi, oh ternyata dari hasil ini dia daya dukungnya tidak cocok kayak gitu. Nah, oleh karena itu kira-kira apa yang bisa digambarkan atau apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan gambaran di sana cocoknya apa? Sama juga di bagian utara. Oh, di sana merupakan kondisi geografis bagian utara itu dia termasuk kemiringan lerengnya beragam dan ada yang sampai sangat miring sampai curam kayak gitu. Kemudian apa pemanfaatannya di sana? Nah, oh ternyata kalau di bagian lereng yang masih sekitar 20 atau 25% itu masih bisa dimanfaatkan. Tetapi ada juga bagian geografis bagian utara itu sampai 40% ya. Jadi apa yang harus cocoknya di sana? Oh, ternyata nanti bisa kita lakukan untuk konservasi atau dilindungi aja kayak gitu. Apa tujuannya? Biar nanti pemanfaatan lahan itu biar pemanfaatannya sesuai gitu. Nah, seperti tadi kalau misalkan pemanfaatan lahan tidak sesuai, itulah yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Lalu akhirnya akan melahirkan apa? Melahirkan suatu bencana. Seperti apa? Banjir, ya, longsor, kemudian banjir bandang. Dengan adanya bencana itu bisa sudah diperlihatkan bahwa di sana memang terjadi kerusakan lingkungan. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Oke, kemudian apa saja kita lanjut. Nah, ini adalah contohnya
eh, kita bisa memanfaatkan sistem informasi geografis itu untuk apa? Untuk pemantauan, ya, untuk pemantauan pencemaran udara. Kira-kira dalam suatu wilayah nih, di sini bagaimana kualitas udaranya? Apakah buruk atau baik kayak gimana, atau apakah di sana NO2-nya bagaimana, kemudian SO2-nya bagaimana, kemudian juga kayak gini. Nah, tapi tentunya harus ada data. Nah, jadi sistem informasi geografis itu salah satu komponennya itu harus ada datanya. Jadi kalau nggak ada datanya kita juga nggak bisa bekerja. Dan ingat, kalau nggak ada data berarti itu termasuk salah satu hoax segitu. Nah, jadi ini bisa dimanfaatkan dan instansi itu sudah banyak memanfaatkan sistem informasi geografis, termasuk BMKG. BMKG juga tidak bisa dia terlepas dari sistem informasi geografis. Termasuk ini pencemaran udara, kemudian bagaimana kualitas udara pada saat itu bisa memanfaatkan sistem informasi geografis. Jadi banyak ya pemanfaatan sistem geografis. Bagaimana terhadap sumber daya alam yang lain, misalkan untuk kualitas air dalam suatu wilayah. Kira-kira ini Jakarta ya kalau nggak salah. Nah, jadi ini nanti kalau misalkan mau penelitian ini bisa digunakan. Misal mau pemetaan dalam suatu wilayah, saya mau tentang kualitas air dalam suatu wilayah. Misalkan untuk mau mengetahui tingkat E. coli-nya berapa. Nah, nanti kita ditunjukkan. Jadi kalau yang biru ini artinya dia rendah terhadap pencemaran, atau ini E. coli-nya sedikit. Nah, baru nanti dia sampai ke sana, sampai kita lihat warnanya sampai ada yang tinggi, misalkan oh dia tinggi. Jadi seperti itu. Itu ya. Kemudian, nah ini yang pernah saya lakukan penelitiannya. Ini adalah potensi bahaya banjir bandang. Tadi sistem informasi geografis itu salah satu manfaatnya itu adalah bisa untuk merencanakan. Nah, ini di mana? Di Sambelie. Pernah ke Sambelie? Ada yang dari Sambelie? Tidak ada ya, tidak ada yang dari Sambelie. Jadi Sambelie itu beberapa tahun yang lalu itu sering terjadi banjir. Nah, banjir bandang. Bukan banjir biasa lagi, tetapi sering terjadi banjir bandang. Nah, jadi di sini saya melakukan pemetaan terhadap potensi bahaya. Nah, jadi ini kita bisa membuat suatu perencanaan bahwa kalau terjadi banjir bandang, maka ini tempatnya. Nah, di sini saya sudah buat klasifikasi tingkat bahaya dalam suatu wilayah studi kasus saya ini atau di Kecamatan Sambelie ini. Nah, yang di mana di sini ditunjukkan kalau yang merah itu apa? Tinggi. Artinya ya rawan terhadap banjir. Kenapa bisa tinggi ya? Bisa banyak yang mengakibatkan juga. Makanya butuh data tadi. Ya mungkin di sana banyak juga ada pemukiman, kemudian atau tempat-tempat yang berharga kayak gitu, ada materi banyak dan sebagainya. Kemudian yang kuning itu merupakan sedang ya. Nah, jadi kalau kuning artinya dia pertengahan, dia tidak terlalu rawan. Kemudian ya bisa jadi salah satunya di sana itu tidak terlalu banyak pemukiman kayak gitu. Kemudian yang hijau artinya rendah, artinya dia potensi untuk terjadi bencananya itu agak sedikit. Oh, bisa jadi karena di sana adalah merupakan daerah dataran tinggi. Nah, ini beberapa manfaat untuk sistem informasi geografis di bidang teknik lingkungan, dan sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita lakukan pemetaannya. Jadi nanti kalau tertarik bisa dilanjutkan. Nah, terutama ini peta tingkat bahaya banjir bandang Sambelie, dan ini bisa kita jadikan suatu informasi. Kembali lagi kayak tadi perencanaan. Dan ini bisa jadi masukan pemerintah daerah bahwa daerah yang merah ini adalah daerah yang harus
perhatikan. Bila perlu direlokasi. Jadi jangan dibiarkan orang kalau misalkan dia merah di sana, direlokasi. Jadi ini bisa masukan untuk pemerintah daerah kita atau untuk menjadi prioritas dalam perencanaan dalam suatu wilayah itu sendiri. Nah, oke. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Ya, Pak? Jika sistem informasi geografis itu bisa berjalan kalau salah satu dari komponen tersebut tidak ada atau tidak lengkap. Oke, pertanyaannya adalah apakah sistem informasi geografis itu berjalan atau bisa bekerja menggunakan sistem informasi apabila salah satu komponen tidak ada? Ada yang bisa jawab? Ada? Bisa nggak bekerja? Ada nggak? Bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Jadi karena kan komponen-komponen tersebut sudah terstruktur dengan jelas. Oke, tadi sistem itu apa? Sistem itu apa tadi? Sesuatu yang kompleks dan saling berkaitan. Ya, sesuatu yang kompleks atau saling berkaitan. Jadi misalkan kalau salah satu tidak ada, bisa nggak bekerja? Jawabannya apa? Ya, tidak bisa. Karena kenapa? Akan timpang nanti. Misalkan nih, hardware yang nggak ada, softwarenya ada, datanya ada, sumber daya manusianya ada, tapi nggak ada hardwarenya. Maka tidak bisa. Nah, kemudian atau salah satunya software. Perangkat komputernya ada atau hardwarenya ada, sumber daya manusianya ada atau datanya ada, maka tidak bisa dilakukan juga. Atau kemudian yang paling penting juga data. Kita sudah ada nih semuanya ketiganya, tapi data nggak ada. Nah, maka nanti kalau tidak ada datanya kita membuat ya bisa larinya ke hoax, ya palsu kayak gitu. Kemudian atau ini data ada, software ada, hardware ada, kemudian sumber daya manusianya yang enggak ada atau orangnya. Kira-kira bisa nggak? Ya, nggak bisa. Bagaimanapun manusia itu yang bisa melakukan, mengendalikan. Jadi tanpa salah satunya itu tidak bisa berjalan atau bisa dilakukan. Jadi semuanya komplit, makanya namanya sistem informasi geografis. Nah, dan memiliki banyak sekali manfaat di bidang teknik lingkungan. Nah, jadi itu kalau sudah mau ini bisa atau menguasai sistem informasi geografis, itu bisa menjadi alat bantu kita. Alat bantu kita ya dari dalam mengolah data atau menganalisis data, kemudian membuat perencanaan kayak gitu. Karena dia kompleks. Pemetaan itu kompleks, bisa memetakan apa aja, apalagi kita yang di teknik lingkungan. Nah, jadi seperti itu. Oke, sekarang ada nggak yang bisa menyimpulkan kira-kira sistem informasi geografis itu apa? Jadi sistem informasi geografis itu adalah sistem berbasis komputer yang berguna untuk mengumpulkan, menganalisis atau menyampaikan informasi tentang geografis atau suatu wilayah. Baik, jadi sistem informasi geografis itu adalah kumpulan komponen yang dia bisa mengolah sehingga menjadi suatu sistem informasi di wilayah atau di dunia inilah, bisa dibilang seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Baik, terakhir kalau begitu ada tugas. Nah, kita nanti akan membuat ini, bekerja menggunakan mini project, tetapi sekarang tentukan dulu judul. Ya, kita akan judul yang kira-kira nanti kita akan membuat peta apa yang berkaitan dengan teknik lingkungan tadi itu. Jadi setiap orang
harus punya judul tentang atau membuat judul tentang ya untuk pemetaan sendiri. Minggu depan diantarkan. Baik, itu aja. Baik, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.